Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga pada sore hari ini kita dapat kembali berkumpul dalam majelis yang penuh berkah ini di majelis kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama guru kita yang kita hormati Ustadz Dr. Haji Raihan Iskandar LC MM. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Sallallahu pada alaihi keluarga, sahabat, serta kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat Dayah Atiyah, kajian sore ini insya Allah akan membahas bab 212 tentang keutamaan bangun salat di waktu malam. Sebuah amalan mulia yang menjadi ciri khas orang-orang bertakwa. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran di surah As-Sajadah ayat 16. Baik para sahabat Daya Atiyah, sebelum kita dengarkan syarahan kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-212, alangkah baiknya bersama-sama kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. An'amta 'alaihim. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan surah Fatihah yang barusan kita baca, Allah lembutkan hati kita untuk senantiasa mengikuti kajian ini sampai selesai dan istiqamah melaksanakan amalan-amalan sunnah yang akan nanti disampaikan oleh Ustaz Rehan terkait dengan sholat malam. Baik, tanpa memperpanjangkan kata lagi, mari sama-sama kita dengarkan syarahan kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-212 bersama Ustaz Rehan. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Jazakumullah khairan, Ustaz Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ayuhal ahbab, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hablana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam juga pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Kemudian tidak lupa kita panjatkan doa kepada sang mu'alliful kitab Abu Zakaria Imam Nawawi rahimahullah agar Allah senantiasa lapangkan kuburnya dan diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita masih melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin ini, yang mana pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang fadlu qiyamul lail, ya.
tentang keutamaan Qiyamul Lail. Pada temu kita yang lalu, kita sudah eh, membahas dalam tema keutamaan sholat malam ini. Imam Nawawi tampaknya cukup panjang ya berbicara tentang keutamaan sholat malam ini. Dalam bab ini satu kajian yang relatif sampai 27 hadis di bab ini. Ya, dan kemarin kita sudah mulai mengangkat beberapa ayat suci Al-Quran yang diangkat oleh Imam Nawawi di bab ini. Dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Ini tampaknya sudah langsung diangkat oleh Imam Nawawi, kita sudah bahas kemarin, menjadi tema besarnya. Bahwa dengan Qiyamul Lail yang dibahasakan dalam Al-Quran ini fatahajjat bihi. Kita sering membahasakan tahajud. Wah, itu Allah menjanjikan akan menempatkan kita ini pada sebuah posisi makom yang luar biasa, yang terpuji. Nah, di situ. Ayat yang berikutnya diangkat juga bagaimana bentuk tahajudnya itu, ya usahanya, keseriusannya. Tatajafa junubi ma'anil madaji. Bahwa lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Artinya mereka tidur di waktu malam tidak sebagaimana orang lain tidur. Karena mereka lebih memaksimalkan istirahatnya bukan istirahat fisik, tapi istirahat jiwa. Ya, dengan langsung ruh ini berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, didampingi dengan fisiknya itu dalam bentuk tahajud pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya juga diangkat oleh Imam Nawawi ayat wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Nah, mereka itu di waktu malam mereka sedikit sekali tidur. Ma yahja'un boleh dikatakan itu berasal dari kata-kata berarti mereka istirahat dengan tenang. Tapi qalilan cuma sedikit istirahat tenangnya ini. Artinya orang-orang yang sholat malam ini bukanlah mereka bangun karena stres. Karena tidurnya juga nikmat. Tidurnya juga nyaman bukan karena stres. Tapi jiwanya berbicara lain. Nah, jiwanya lebih senang bertemu dengan Tuhan. Nah, itu tiga ayat yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah di bab tentang keutamaan sholat malam itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat hadis-hadisnya. Ya, sekali lagi mungkin tidak kita lihat waktu kesempatan kita untuk menyelesaikan bicara tentang hadis-hadis ini sendiri. Ya, ini hadis yang diangkat oleh Imam Nawawi. Ya. Luar biasa nih dalam kajian kita sekarang sudah ada 1160 hadis. Kita sudah lewati, sekarang masuk ke 1160 hadis dari bab 212 ini. Diangkat hadis yang pertama ini oleh Imam Nawawi yang langsung melihat keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malam-malamnya itu, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini langsung ya saksi mata. Ya. Aisyah radhiyallahu anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له
lima tasna' hadha ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar qala afala akunu 'abdan syakura muttafaqun alaih. Nah, ini ada juga hadis dalam riwayat lainnya dari Mughirah yang kurang lebih maknanya itu ya sama seperti ini. Jadi di sini Aisyah radhiyallahu anha ini melihat langsung bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat malam, bangun di waktu malam, hatta tatafattar qadamah, sampai kakinya itu pecah-pecah, ya, bengkak. Tatafattar qadamah, hingga bengkak itu, kedua kakinya itu. Ya. Melihat keseriusan usaha tahajudnya Rasulullah SAW seperti itu, maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW, lima tasna'ada, kenapa kamu melakukan ini? Ya, ya Rasulullah. Padahal, waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah memberikan ampunan, kamu sudah diampuni dosamu yang lalu dan akan datang. Buat apa lagi capek-capek itu? Sebuah pertanyaan yang itu umumnya kita kalau sudah dapat apa yang kita inginkan, ya sudah rehat, istirahat. Ya, tapi ternyata lain. Rasulullah SAW mengucapkan, afala akunu abdan syakur. Ya. Kalau memang sudah diampunkan dosa yang lalu dan yang akan datang, maka tidak, ya selayaknya lah, ya sudah semestinya lah aku menjadi ya hambanya yang bersyukur. Itu sahabat dan dimuliakan Allah. Ya, sebentar. Ini hadis cukup menarik. Kita perhatikan makna dari ayat yang pertama diangkat oleh Imam Nawawi, yaitu wa minal laili fatahajjat bihi. Diangkat hadis yang pertamanya, bagaimana bentuk tahajudnya, tidak cuma Rasulullah bangun, tapi keseriusan berdirinya begitu lama, sampai kakinya itu pegal, ya, kemudian lama-lama mulai bengkak-bengkak. Ya, tatafattar qadamah. Ya, mulai, ya, kakinya itu, ya, mulai terasa, ya, beratnya gitu. Ya. Nah, keseriusan yang seperti ini wajar kalau Aisyah kemudian bertanya, kok sampai serius begitu? Padahal sudah diampunkan dosa yang lalu dan akan datang. Ternyata di sini kita menemukan jawabannya. Apa jawabannya? Bahwa Qiyamul Lail itu bukanlah satu beban, ya, tapi ini suatu ungkapan, ya, bahwa selayaknya kalau kita menjadi hamba Allah itu bukan karena takut terhadap azabnya, tapi sebagai hamba yang pandai mensyukuri nikmat. Nah, nikmat yang dibahasakan Aisyah pada Rasulullah ini adalah Rasulullah sudah diampunkan dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka hendaknya berterima kasih, bersyukur. Inti dari ibadah itu sebenarnya bagaimana kita mencapai hamba-hamba yang bersyukur. Ya la'allakum tashkurun. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana kesungguhan ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini, ya kita jumpai ya betapa besarnya rasa syukur dan kecintaannya kepada Allah. Ya walaupun beliau sudah diampunkan dosanya begitu tinggi, tapi beliau lebih redha untuk berletih-letih dalam beribadah. Ya, letih ibadah ini kalau konsepnya syukur itu dasarnya senang, nggak ada beban.
Ya, tapi kalau konsepnya bukan syukur, letihnya jadi beban. Ya, jadi gitu. Ini inti ibadah itu bukan karena takut dosa, tapi karena cinta dan syukur. Afala akunu abdan syakur. Nah, ya. Jadi syukur sejati itu nggak cuma ngucapin alhamdulillah, tapi syukur yang sejati adalah tidak cuma dengan ucapan, tapi dengan amal, dengan ketaatan. Nah, Rasulullah memberikan contoh di sini langsung dari Bunda Aisyah, bagaimana puncak syukur itu dengan mempersembahkan diri yang terbaik pada Allah, yaitu dengan sholatnya. Nah, ini contoh langsung di hadis yang pertama ini, ya, bagaimana menjadi hamba yang bersyukur tidak cuma lisan, tapi juga amalan. Nah, ini sahabat dimuliakan Allah. Ya. Dan yang berikutnya kalau kita lihat lagi pelajaran buat kita umat Islam ini, ya, Nabi saja yang sudah diampuni dosanya, ya, itu begitu seriusnya sungguh-sungguh ibadah pada Allah. Nah, kita harusnya lebih pantas karena kita belum jelas diampuni dosanya atau tidak, ya. Sementara nikmat Allah tidak pernah putus yang Allah berikan pada kita dari sisi yang lainnya. Ya, jadi inti utamanya ini adalah di sini. Inilah rasa syukur yang seharusnya mendorong kita untuk meningkatkan kualitas sholat, zikir, amal, ya, bukan malah bersantai. Nah, sudah diberi. Umumnya manusia yang level imannya rendah itu begitu. Dibantu ya udah istirahat. Kadang-kadang kita memberi bantuan pada orang-orang tertentu, ya jangankan rasa syukur, terima kasih pun enggak, langsung dapat pergi langsung. Ya dia merasa semua bantuan itu adalah selayaknya Anda bantu saya gitu. Nah kita pun kadang-kadang berat untuk melaksanakan sholat pengabdian pada Allah, karena kita merasa sebagai hambanya ya kamu yang buat, kamu yang tanggung jawab loh, selayaknya kamu bantu aku gitu. Nah ini hamba yang tidak mengerti. Ya, padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Ya, aspek yang lain, ini aspek dari hadis ini kita mendapatkan aspek pelajaran buat kita. Nah, sekarang kita lihat dari aspek spiritual. Ya. Nah, di sini kita diingatkan tentang keseimbangan. Ya, keseimbangan antara ma'rifat mengenal Allah dan amal dan pengabdian. Adanya keseimbangan. Ya, yang membuat bertahannya Nabi Ayub dengan ujian yang begitu berat, kekayaannya diambil satu persatu, anaknya diambil satu persatu, kemudian ditambah lagi penyakit. Penyakitnya membuat tetangga kiri kanan nggak suka, akhirnya diusir dari kaumnya. Padahal ini tokoh besar di kaumnya itu. Ya, akhirnya tinggal berdua bersama istrinya. Istrinya pun nggak tahan dengan penyakit suaminya. Ditinggal juga. Tapi sampai seperti itu, Nabi Ayub memiliki aspek spiritual yang tinggi. Dia masih bersyukur pada Allah. Rabbi, masani wa anta arhamur. Yang kau berikan ini bukan penyakit, cuma disentuh dengan sedikit mudarat. Tapi aku masih merasakan rahmat kasih sayang. Oh, kalimat itu, ya, keseriusan bersyukur itu membuat geger penduduk langit. Nah, disitulah kemudian ujian Ayub ya bisa dilewati dengan sukses. Kenapa? Karena semangat bersyukur. Nabi Ayub sudah hitung-hitungan antara nikmat yang Allah berikan dengan penyakit yang diberikan itu nggak nyampe, ya cuman sepertiga atau seperempatnya dari masa hidup yang begitu panjang. Ya, jadi tiga per empatnya itu kenikmatan yang Allah berikan. Cuma seperempat saja dari kehidupannya itu, ya, yang boleh dikatakan ya Allah uji dia.
Iya. Kan mungkin lebih kecil dari itu, mungkin seperlimanya. Jadi 4/5-nya itu memang Allah berikan kenikmatan. Maka melihat dari sisi itu Nabi Ayub tetap bersyukur. Nah, jadi itu yang pertama dari aspek spiritual. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya kita lihat ya, selain aspek spiritual tadi, ya, aspek pembelajaran buat umat, ya, dijelaskan di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ibadah bukan karena kebutuhan, bukan karena ketakutan, tapi karena rasa syukur yang mendalam. Ya, tetap faktor kodamah kakinya pecah ini, ya, ini untuk menggambarkan bagaimana fisik, secara fisik, ya, intensitas dan lamanya qiyamul lail. Salat malamnya itu begitu panjang, ya. Jadi untuk menggambarkan pengorbanan jasadnya demi kenikmatan rohani mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kira-kira ya bagaimana di hadis pertama ini kita mendapatkan satu penjelasan ya bahwa ada syukur aktif di sini. Ya, ada syukur aktif. Ya, jadi tidak cuma sekedar ucapan, tapi ada aplikasi. Ada mujahadah di sini. Ya, mujahadah itu ya ketika sudah merasa baik nggak berhenti, terus dia. Ya, jadi nggak ada istilah malas. Ya, berinteraksi dengan Allah menjadi hambanya itu adalah sebuah kenikmatan. Ya, nggak cuma sekedar sekedar ada. Ya. Sehingga itulah yang menanamkan nilai mahabbah pada Allah. Ibadah itu bukan menjadi sekedar kewajiban, tapi ekspresi cinta dan penghambaan. Nah, di sini yang luar biasa ya. Dari syukur aktif, ya rasa syukur itu membuat dia sungguh-sungguh, kemudian melahirkan cinta. Ya, siapapun kita ketika mendapatkan sebuah kenikmatan dari Allah. Misalnya ada orang yang sudah cukup lama, mungkin sehari, 2 hari dia nggak makan. Ketika dia mendapatkan makanan, itu rasa syukurnya luar biasa kepada orang yang ngasih makan. Ya, sehingga kalaupun orang yang memberikan makanan itu minta dia A, B, C, D, pasti dia akan kerjakan. Ya, karena berangkat dari rasa syukur. Ya, kemudian diberikan lagi nikmat yang nggak terputus pada orang tersebut. Ya, dia sudah kerjakan semua yang diminta oleh yang sang pemberi. Ya, manfaat pada dirinya. Lambat laun karena nikmat yang nggak pernah berhenti, lahirlah rasa cinta kepadanya. Di situ. Itu sunnah seperti itu. Nah, ini ditambah lagi bahwa cerita tahajud ini, cerita Qiyamul Lail, bukan cerita dalam dunia gampang. Karena Nabi kita memberikan contoh, ya, memberikan contoh yang luar biasa, dan ini adalah sebuah keteladanan yang luar biasa. Ya. Jadi, sahabat dimuliakan Allah, begitu bagaimana di hadis yang pertama ini kita mendapatkan penjelasannya tentang ya, salat malam itu tahajud berangkatnya karena syukur. Ya, diterjemahkan di sini syukurnya aktif. Ya, mungkin rata-rata kita bersyukur juga, cuman syukurnya pasif.
Ya, ada perbedaan syukur aktif dengan syukur yang pasif. Ya, mudah-mudahan ini menjadi eh, dorongan pada kita. Jadi intinya adalah membangun keteladanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan keteladanan dari dirinya sendiri. Nah, sekarang kita lihat pada hadis yang kedua. Ya, di sini. Jadi hadis yang kedua ini wa an Ali radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam taraqahu Fatimah lailan faqala ala tusalliyan muttafaqun alaih. Ya, bahwa dari Ali radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ngetuk pintu rumahnya. Ya, pada malam hari diketuk pintu rumahnya, ya, di waktu malam itu kemudian membangunkan. Kenapa kalian nggak bangun? Untuk sholat malam. Nah, ini luar biasa. Sudah teladan Nabi, teladannya itu nggak cuma dikerjakan sendiri, beliau membangunkan keluarganya. Nah, ya. Jadi kita lihat ini konteks peristiwa di sini. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari mendatangi rumah putrinya Fatimah Zahra, menantunya Ali bin Abi Thalib, ya, ini orang yang sangat dicintai. Ya, beliau ketuk rumahnya dengan lembut, lalu bertanya, ala tusalliyan, kenapa kalian nggak salat malam? Ya, begitu. Jadi dilibatkan semua eh, keluarganya. Jadi nggak cuma dirinya, keluarganya juga diajar. Nah, dalam riwayat lain, ya Ali menjawab dengan agak santai, wahai Rasulullah, jiwa kami berada di tangan Allah. Jika dia menghendaki, pasti kami bangun. Kemudian Rasulullah, ya, di sini dalam riwayat lainnya memukul pahanya sambil membaca, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Gitu diingatkan, ya manusia ini paling banyak bantah. Jadi kita lihat situasinya itu harmonis. Dibangunkan di waktu malam, bukannya marah-marah, tapi ya terbangun dialog yang begitu indah. Ya, sini. Jadi Rasulullah juga tidak segan-segan, ya, mengajak keluarganya. Ini sebuah konteks peristiwa Qiyamul Lail karena begitu penting dan eh, tingginya maqamah mahmudah, ya beliau tidak ingin mendapatkan posisi sendiri tapi semua dari wa anzir ashiratakal akrabin, dari keluarga kerabat terdekatnya itu dilibatkan lebih dahulu, ya. Ya. Nah, sahabat yang saya muliakan, ya, begitulah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melibatkan para sahabat ini, ya, para keluarga dekatnya ini, ya, untuk lebih banyak berinteraksi, lebih kuat lagi berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk cinta Rasulullah dengan keluarganya. Ya. Dia tidak ingin menjadi eh, apa dirinya saja yang menjadi ahli ibadah, tapi dia juga ingin semua keluarganya menjadi ahli ibadah. Ya. Nah, kemudian juga kita lihat bagaimana Qiyamul Lail ini menjadi satu ibadah yang istimewa bagi orang-orang beriman. Ya, sebagaimana ayat yang diangkat oleh Imam Nawawi di awal, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya, memang dia nafilah, ya. Tapi ibadah ini ada targetnya, asal ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Di malam berdiri menghadap pada Allah itu sebuah bentuk latihan keikhlasan. Bangun sebagai bentuk cinta menghadap pada Allah.
Nah, kalau sekarang kadang-kala ada yang laporan juga sembari sujud, ya, ya sembari sujud kadang-kala jadi apa? Pakai HP-nya. Gimana sujudnya? Tangannya ke atas gitu kan, pakai HP. Dia foto lagi sholat malam ya, Wah. Itu sebenarnya udah batal juga. Itu terlalu banyak gerak ini. Ya, tapi ya kembali lagi bahwa sholat malam itu adalah melatih kita untuk ikhlas. Jangan riak. Ya, ada grup-grup yang mengajak untuk sholat malam, memacu. Jadikanlah itu sebagai daya dorong, bukan untuk pamer. Karena inti dari ibadah ini adalah menjaga keikhlasan. Ya, begitu. Ya, dan kita lihat di hadis ini juga bagian dari sebuah metodologi. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan sholat malam. Ya, rajin nyolek bantu. Ya, kerabatnya, yuk salat yuk, yuk salat yuk, dengan lembut gitu. Ya, jadi begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengingatkan agar jangan sampai eh, apa istilahnya, kalau tadi ada bahasa Ali bin Abi Thalib, kalau Allah mau juga kita dibangunkan, jangan sampai ngandelin takdir sebagai amalan untuk meninggalkan amal. Ya, dan kita tahu kita pernah lewati bab tentang adabun naum. Nah, sebelum tidur kita baca doa, kita mohon pada Allah ya untuk dibangunkan. Insya Allah kalau doa sebelum tidur kita baca dengan baik, ya badan seletih apapun Allah bisa bangunkan. Ya, kita berharap untuk bisa berinteraksi dengan Allah. Kalaupun terlewat ada rasa sedih, ya, ya ada peluang yang tidak tidak yang terlewatkan untuk diambil. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah latihan keikhlasan. Ini ibadah adalah mendorong kita untuk menjadi hamba yang apa teori apa pendekatan syukur itu sebagai bentuk takarub ilallahnya, ya, sebagai pendekatan sebagai syukur itu sebagai langkah kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis kedua ini cara Rasulullah membangunkan Ali bin Abi Thalib dengan istrinya Fatimah, putrinya Nabi ini, ya, yang sebagai bentuk di hadis ini bagaimana tarbiyah, ya, tarbiyah ailiyah, ya, tarbiyah keluarga, membangun keluarga yang soleh untuk saling mengingatkan. Dan pengingatannya juga nggak kasar, lembut, ya, penuh kasih di sini. Ya, terjadi dialog juga dialog yang tidak kesannya itu ndablek gitu atau berdebat gitu, tapi dialog-dialog yang santai di situ. Ya, apapun dasarnya, ya direspon. Ya, walaupun Ali bin Abi Thalib bilang kalaupun Allah mau bangunkan juga bisa bangun. Rasulullah meresponnya dengan ayat. Nah, emang manusia ini suka banyak debat aja gitu. Ya. Nah, itu difahami bukan perdebatan kasar, tapi perdebatan indah di malam hari dalam suasana santai. Nah, ini sahabat yang saya muliakan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjabarkan di hadis yang kedua itu. Ya. Sekarang kita lihat pada hadis yang ketiganya. Ya, di mana diangkat di sini dari Salim, ya, bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. An abihi, ya, dari ayahnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini riwayat dari Salim. Salim ini anaknya Abdullah bin Umar. Salim ini, ya. Nah, anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya anak Abdullah. Nah, ini berarti cucunya Salim ini. Ya, ini riwayat langsung dari Umar bin Khattab sebenarnya. Karena an abihi, ya, ini dari ayahnya. Ya, an abihi dari Abdullah bin Umar, maksudnya begitu.
Jadi ayahnya ini Abdullah bin Umar dengar langsung ini dari ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini terkait dengan dirinya. Ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail. Qala Salim fakana Abdullah ba'da dhalik la yanamu minal laili illa qalila. Ya, ini cara tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa sebaik-baiknya orang itu adalah Abdullah. Maksudnya ayahnya sendiri. Kalau dia sholat malam. Kalau dia bangun di waktu malam. Nah, setelah mendengar sabda Nabi SAW, kata putranya ini Salim, ya berikutnya ayahnya ini Abdullah setelah mendengar kalimat Nabi ini, bagaimana berusaha mencapai menjadi orang yang terbaik. Setelah itu ayahnya nggak pernah meninggalkan sholat malam sedikit pun. La yanamu minal laili illa qalila. Ya, dia tidak tidur di waktu malam kecuali sedikit. Abdullah bin Umar. Ini luar biasa cerita seorang cucunya Umar bin Khattab, ya, cerita tentang ayahnya ini. Cerita tentang ayahnya. Nah, ini menggambarkan bagaimana eh, langsung saksi mata. Jadi kalau pertama dari Aisyah radhiyallahu anha yang ngelihat saksi mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menghidupkan malam-malamnya. Yang kedua Rasulullah dengan keluarganya. Ya, nah yang ketiga ini sekarang Rasulullah mengajak lingkungannya, kerabatnya, ya, dengan memprovokasi itu di antara para ulama-ulama sahabat nantinya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Nah, ini di antara eh, sahabat-sahabat Nabi yang kedepannya itu menjadi ulama. Ya, ni'mar rajulu Abdullah. Eh, Abdullah law kana yusalli minal lail. Coba bagaimana itu narasi yang dibangun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendorong Abdullah itu akhirnya setelah itu beliau tidak tidur lagi ya yang banyak ya kecuali sedikit ya berikutnya lebih banyak sholat malam ya jadi satu sentuhan halus ya satu sentuhan halus bagaimana cara Nabi mendorong seseorang itu untuk bisa lebih baik, lebih saleh. Kalimat ni'mar rajul. Ya, ni'mar rajul itu sebagai sebuah bentuk pujian tertinggi dalam bahasa Arab. Ya. Sungguh dia laki-laki yang ni'mah, yang mulia, yang baik, yang asyik gitu ya. Nah, yang nyaman kita yang berinteraksi dengan ini udah kelas levelnya tinggi dikatakan ni'mar rajul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga 700 tahun sebelum beliau wafat ya di dalam perang Khandaq itu menceritakan nanti Romawi itu akan ditaklukkan oleh kaum muslimin ya dan hari itu yang bisa menaklukkan adalah sebaik-baiknya ni'mal qaid sebaik-baiknya pemimpin sebaik-baiknya panglima itu yang bisa menaklukkan benteng Romawi. Dan tentaranya itu ni'mal jais. Sebaik-baiknya tentara. Itu ni'mah. Ya. Gitu. Cuman di sini nggak cuma dikatakan ni'mar rajul, ada launya. Seandainya. Ya. Artinya Abdullah bin Umar ini sudah menjadi laki-laki yang bagus, yang terbaik, akan lebih sempurna lagi. Laukana yusalli minal lail. Itu maksudnya gitu. Kalau dia sholat malam, wah makin luar biasa. Jadi Rasulullah ini cara Rasulullah memuji para sahabatnya Ridwanullah alaihi. Ya. Jadi antara pujian dengan arahan itu jadi satu di situ. Ni'mar rajulu
ya Abdullah. Lau. Nah, jadi launya itu Arhan. Ya, arahannya itu selalu diarahkan ini udah nikmat sebuah supaya lebih sempurna, lebih baik lagi. Ya. Ya, begitu juga dalam Al-Quran, kanu milal laili ma yahja'un. Ya. Itu bentuk dari pujian Al-Quran dan sekaligus arahan. Mereka itu di waktu malam ya menikmati malam-malamnya itu tidurnya sedikit. Mereka menikmati dengan berinteraksi dengan Tuhannya. Nah, gitu. Nah, Nabi SAW pingin. Ya, jadi cara memuji sahabat dan lihat potensinya ini cocok menjadi ahli ibadah. Nabi pingin Abdullah itu lebih fokus lagi ya karena kapasitasnya ada menjadi ahli ibadah. Ya. Dan ternyata arahan Nabi langsung direspon ya apa yang dikatakan oleh putranya Salim. Ya, setelah itu udah nggak tidur malam lagi kecuali sedikit. Dan ini menggambarkan bagaimana bentuk ketaatan Abdullah bin Umar ini pada Nabi SAW. Bukan ketaatan ece-ece. Ya, ini ketaatan yang luar biasa di sini. Jadi ada yang namanya pujian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu eh, bukan membuat dirinya berpuas diri karena sudah mendapat label ni'mar rajul, ya, tapi itu malah makin mendorong untuk memperbaiki diri. Apalagi sudah dikasih tahu arahannya, yaitu sholat malam. Ya. Dan Abdullah di sini beda dengan yang sebelumnya ada riwayat Ali bin Abi Thalib. Abdullah itu nggak banyak cakap langsung direspon. Ya. Ini bagaimana sahabat itu memiliki jiwa yang hidup dan terarah, mudah menerima nasihat, dan itu dianggap sebagai sebuah karunia, bukan kritik. Nah, itu. Ini luar biasa, ni'mat rajul. Sebuah ungkapan yang menunjukkan Abdullah bin Umar ini punya kepribadian yang ideal. Nggak cuma berakhlak, berilmu, tapi Rasulullah tahu pasti dia akan beramal. Ya. Gitu. Jadi kesempurnaan itu ya diarahkan oleh Nabi ya dengan qiyamul lail, ya, dengan sholat malam itu sendiri. Nah, ini sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bagaimana sholat malam ini betul-betul bukan sekedar ibadah tambahan, tapi ini menjadi latihan rohani untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya ini hadis yang ketiga ini menjadi pemacu pemicu kita juga bahwa kita bisa menjadi orang yang terbaik ya, di sisi Allah dan Rasulnya, yaitu dengan ya tidak meninggalkan sholat malam itu sendiri. Nah, ini sahabat yang dimuliakan Allah. Kita lihat berikutnya pada hadis yang keempat. Ini mirip dengan yang sebelumnya. Ya di hadis yang ketiga. Cuman bedanya di sini dari Abdullah bin Amru. Kalau yang sebelumnya ini Abdullah bin Umar. Ini bin Amru bin As. Ya radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdullah la takun mithla fulanin. Kana yaqumu al-laila fataraka qiyam. Ya. Nah, diingatkan ini di hadis keempat ya penguat dengan hadis yang sebelumnya tapi dengan sisi pendekatan yang berbeda bahwa di hadis yang ketiga dia akan menjadi orang yang semakin baik, semakin paripurna kalau sholat. Tapi diingatkan juga di sini, wahai Abdullah, ini Abdullah bin Amr bin As, jangan sampai kamu kayak fulan. Nah, jadi kalau sudah mau qiyamul lail, yakini diri kita, tanya diri kita keseriusan menjadi hamba yang bersyukur. Karena kalau cuma beban saja, ya dia nanti sholat malam, habis itu dia tinggal. Ya.
Ini, wahai Abdullah, kamu jangan kayak fulan. Ya, ini dia karena yakumu lail fataraka qiyamul lail. Dia bangun malam tapi dia nggak sholat. Ya, dia bangun malam tapi dia nggak sholat malam. Begadang, dia bangun malam, ya, tapi karena di situ akhirnya nonton apa yang ada di situ, ya, entah itu, oh ya, hiburan-hiburan, ya. Nah, ini menjadi catatan, ya, diingatkan kalau bangun malam jangan sampai tidak sholat malam. Ya. Jadi kalau bangun malam, manfaatkanlah malam untuk berinteraksi, ya, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, pas kali kemarin yang apa yang kayak bebek. Sebentar. Ya, sahabat dimuliakan Allah, ya. Terus kita lihat ini ada hadis yang keempat, ya, yaitu ya Abdullah la takun misla fulan. Karena yakumul lail, jangan kamu kayak fulan, dia bangun malam tapi dia nggak sholat malam. Malam ini adalah waktunya istirahat. Kalau bangun, manfaatkanlah, ya, untuk menjadi apa, makanan dari ruh kita, ya, menjadi makanannya, ya, ruhiyah kita. Ya. Jangan sampai hilang begitu saja. Ya, manfaatkanlah peluang ini, peluang untuk bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Enggak. Ya, oke. Ya, kita lanjut bagaimana di hadis ini ditekankan begitu eh, apa, penekanan, la takum misla fulan. Paling tidak, kalaupun eh, tidak sholat malam, jangan sampai kemudian, ya, tidak sedikit pun keluar zikir-zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan sampai begitu, ya. Jadi bagaimana ketika bangun sholat malam ini, ya, seorang manfaatkan supaya jiwa ini bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Abdullah bin Amru bin As dalam hadis ini seorang sahabat yang sebenarnya semangat untuk beribadah, ya, namun kadang berlebihan. Ya. Nah, Nabi ingin beliau itu konsisten, ya, nggak cuman semangat sesaat. Abdullah bin Amr bin As di hadis ini sebenarnya bangun malam, tapi kadang-kala sholat, kadang-kala enggak. Konsistensi itu yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi latakun misla fulan. Ini sebuah teguran lembut, ya, teguran lembut, ya, jangan sampai ibadah itu istilahnya angat-angat kayak ayam, ya. Jadi ibadah dalam Islam itu, ya, walaupun sedikit tapi yang paling rutin, ya. Nah, karena Qiyamul Lail ini pada dasarnya adalah sekali lagi untuk menguatkan ruhiyah, rohani ini.
Membangun hubungan batin pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hubungan ini yang Allah inginkan hubungan yang berkelanjutan. Ya, bukan hubungan-hubungan sesaat. Ya, datang kemudian pergi padahal dia menunggumu tiap malam karena dia tiap malam datang turun ke muka bumi ini. Ya, mencari tahu siapa yang berdoa, siapa yang meminta. Nah, gitu. Jadi sampai sekarang ketemu besok nggak ada, berikutnya nggak ada. Ya, nah hadis ini menekankan tentang konsistensi beramal. Ya, satu sisi teguran pada Abdullah bin Amr bin As, ya, sisi lain ada juga orang-orang yang bangun malam tapi nggak ngapa-ngapain. Ya, nah, Rasulullah SAW ingin supaya amal itu tidak cuma seimbang tapi berkelanjutan dan tentunya penuh dengan kesadaran. Coba perhatikan juga sisi lain bagaimana ini kita jumpai sebuah adab Nabi SAW padahal beliau mau menegur Abdullah bin Amr bin As, tapi dia katakan ya dalam hadis ini, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Padahal yang dimaksud adalah dirinya sendiri, adalah Abdullah bin Amr bin As. Tapi Rasulullah tidak menyatakan, wahai Abdullah, kamu jangan gitu ya, nggak gitu. Tapi kamu jangan seperti fulan, kayak orang lain. Ini cara menegur ya tanpa harus mempermalukan karena menggugah kesadaran ya. Dan Rasulullah juga memaklumi bahwa ada sebuah ibadah di kita ini sifatnya yazidu wa yanqus. Kadang naik, kadang turun ya. Nah, bagaimana kita melatih diri dalam suasana lebih naik turunnya itu ya, yang diutamakan inilah istiqomah. Jangan paksa dengan jumlah yang besar. Betul Nabi SAW punya contoh ya. Dia mencontohkan sampai tatafattar qadamah ya, sampai bengkak-bengkak kakinya. Ya, tapi kembali lagi pada umatnya di hadis yang keempat ini mengingatkan ya, jangan emosional dalam beribadah. Ya, pentingnya konsistensi. Ya, pentingnya mempertahankan iman yang naik turun itu ya dengan konsistensi ini supaya kalaupun naik tidak berlebihan, kalaupun turun tidak terlalu jatuh. Ya, dan itulah nanti akan mengangkat kita naiknya itu secara bertahap jadi ya bagus gitu. Tapi kalau naik turun ini nggak kita jaga, konsistensi ibadah juga kita nggak jaga, yang terjadi adalah kemunduran spiritual nanti. Nanti ibadah kita, ya jiwa kita jadi ringkih. Ya, karena dia tidak diberi makan spiritual. Nah, gitu. Ini luar biasa bagaimana ya hadis ini seolah-olah berkata pada kita, jangan seperti dulu ya. Ketika semangat sholat malam, ya dulu sholat malam semangat yang luar biasa, dan lalu kini sekarang engkau berhenti. Ya, ayo bangkitkan lagi motivasi, tekad kamu ya untuk lebih maksimal lagi mendapatkan manfaat ya Qiyamul Lail itu sendiri. Ya. Begitu. Jadi ada ya di sini Rasulullah Imam Nawawi mengangkat lagi eh, hadis-hadis dari bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari beliau yang memberikan contohnya ya yang kemudian dilanjutkan lagi bagaimana mendorong keluarganya, dilanjutkan lagi bagaimana eh, mengingatkan sahabatnya jangan sampai tidak konsisten. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi pada hadis yang berikutnya ya yaitu di hadis yang kelima. Ya. Di sini diingatkan perlunya konsistensi. Nah, di hadis yang kelima ini, ya, ini lebih prihatin lagi di sini. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Qala, ya, Dzakara inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailah hatta asbah. Jadi Ibnu Mas'ud ini menceritakan
bahwa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan itu ada seseorang ya ya kata Nabi ini pernah ada ya kata Ibnu Mas'ud pernah ada seorang bercerita di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur di waktu malam hingga pagi ya jadi full tidur dia bangun malam sampai pagi. Kata Nabi, "Dzaka rajulun bala syaitan fi udhunai." Atau qala udhuni. Ya, itu orang yang dikencingi setan telinganya itu. Ya, jadi itu orang yang bala syaitan. Syaitan itu kencing di kedua telinganya. Atau riwayat lain di salah satu telinganya. Nah, diperhatikan di sini tahapan-tahapannya dari memuji eh, sahabatnya supaya lebih maksimal lagi melakukan pencapaian kualitas diri. Nah, diingatlah yang lagi di sini supaya konsisten terjaga menjaga kualitas dirinya. Nah, di hadis yang kelima ini ada seseorang dzakara inda Nabi SAW. Ya, ada seorang yang menyebut yang di sisi Nabi SAW tentang seseorang yang tidur ya, di waktu malam sampai pagi. Ah, nah, itu dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang dikencengi telinganya. Jadi bagaimana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya beliau sangat terbuka, mereka sangat terbuka menceritakan apa saja pada Nabi. Dan kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya itu menjadi ilmu. Ya. Jadi ini ada sahabat ya cerita begitu. Semalaman tidur, ya nggak sholat malam dan bahkan sholat tubuhnya juga jadi telat. Tapi komentarinya begitu. Ada dimensi lain itu ya ingin disampaikan Nabi SAW yaitu tentang pengaruh setan pada hati orang tersebut. Ya dibahasakan pada ya, telinganya karena kalau sampai pagi dia bangun sholat subuhnya juga lewat nggak dengar azan. Nah, masalahnya di situ dia. Ya. Ini kiasan bala syaitan fi udunai. Kiasan yang disampaikan Nabi SAW ini yang oleh Imam Nawawi ya itu membahasakan ini artinya setan itu betul-betul sangat menguasai ya dan mempermainkan seorang itu ketika tidur. Bagaimana bisa terlelap, lalai sampai ya dia lalai akan pentingnya ibadah. Bala syaitan, kencing setan itu adalah bentuk dari kehinaan. Jadi orang yang bisa terlewat ya malamnya itu bukan cuma terlewat sholat malamnya, tapi juga terlewat subuhnya. Ya, itu adalah bentuk kehinaan sehingga Rasulullah menyebutkan bala syaitan, dikencingi syaitan. Bagaimana kita lihat kalau kita tidur ada bangunin dengan cara ngencingin telinga kita, itu pasti kita semua akan marah. Ya. Nah ini karena kita nggak ngelihat aja. Kalau enggak kita marah sekali itu. Kalau itu tergantung mengenai diri kita. Ya. Jadi betul-betul bahwa bala syaitan itu dengan kencingnya itu menutup pendengaran, menutup hatinya. Karena ilmu itu dari pendengaran masuk ke hatinya. Ya, sehingga dia nggak dengar lagi panggilan Allah. Makanya dari dalam bab yang lalu juga kita tahu orang yang sholat subuh ya berjamaah itu dihitung orang yang sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah itu juga dihitung orang yang sholat malam. Ada bonusnya begitu. Apalagi kalau dia sholat malam, asa ayyab'atha rabbuka maqama mahmuda. Ya. Nah, ini ada orang yang sampai terlewat ya sholat subuh. Ya, sholat subuh, sholat isya, dua sholat yang begitu berat dikerjakan oleh orang-orang yang ada nifak dalam jiwanya itu. Ya.
Jadi di hadis yang keempat ini kita lihat bagaimana sebuah kecaman, ya, kecaman terhadap kelalaian spiritual. Allah menyebutkan wakanu, ya, minal laili ma yahja'un. Ya, orang-orang yang bertakwa itu cirinya sebagaimana di ayat yang pertama itu, mereka di waktu malam itu sedikit tidurnya. Itu bagaimana satu kecaman kalau tidak bisa sholat malam, apalagi sampai terlambat subuh. Ya. Makanya perlu kita menjaga kesehatan spiritual kita. Kalau bala syaitan, ya, fi udhunai, menunjukkan bahwa spiritual itu dimulai dari sehatnya kita mendengar informasi yang baik. Ya, jadi telinga ini sebagai sebuah pintu kesadaran pertama. Jadi kalau sudah dikencingi oleh setan, itu akan terganggu kesadaran dan kepekaan spiritual. Itu bisa rusak. Ya. Orang yang nggak menyambut panggilan ajar, tidak tersentuh dengan nasihat, tidak tergerak untuk qiyamul lail, ya. Ini mereka-mereka yang yang telinganya sudah dikencingi oleh setan. Jadi dikencingi setan ini mengganggu kesadaran dan kepekaan spiritualnya. Hanya bagaimana kalau kita merasa situasi itu kita bangun secara visual, pasti kita nggak mau bertahan dalam kehinaan, ya, kekalahan dari setan, ya, sampai kehilangan kesadaran. Ya, makanya perlu dilawan seperti ini, dilawan hawa nafsu ini. Ya. Dan Rasulullah menyebutkan kalimat dzaka rojul, dzaka rojul. Ya, ini beliau mengingatkan tanpa harus mempermalukan. Ya, dzaka rojul. Padahal beliau tahu itu namanya siapa, tapi nggak disebut namanya. Ya, boleh jadi sahabat yang ngadu kepada Nabi juga sudah nyebut namanya. Tapi Rasulullah mengatakan dzaka rojul. Itu pendekatan pendidikan yang luar biasa. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah bagaimana bangun malam ini sejatinya tanda tanda keimanan kita hidup. Ya, setan itu menguasai hati yang dalam. Ya, makanya nggak boleh berhenti zikir. Ya. Dan yang paling penting juga penting mendidik telinga rohani kita. Ya, agar peka kita mendengar panggilan-panggilan dari Tuhan kita. Ya. Sekali lagi dari 4 hadis ini, ya, sampai dengan hadis yang kelima ini Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana melakukan tarbiyah, ya, melakukan eh, apa pendidikan untuk kejiwaan kita itu sendiri. Ada dzakarojul nggak disebut namanya. Ya, di sini juga ya Abdullah la takun misla fulan nggak disebut namanya. Ya, misla fulan. Ya, kemudian kita lihat di sini juga bentuknya apa? Memuji seseorang, ya. Laukan ada syarat, ya. Tapi sudah diakui posisinya Abdullah bin Umar bin Khattab sudah diakui posisinya adalah ni'mar rajul. Jadi Rasulullah pengen lebih maksimal lagi posisinya Abdullah bin Umar ini. Ya, gitu juga ini kita lihat mengetok dengan lembut, bangunin. Nah, ya, ketika Aisyah protes, ya kenapa sampai begini capek untuk sholat malam, dijawab dengan santun. Ya, afala akunu abdan syakur. Ini sahabat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu eh, kajian pada sore hari ini tentang Qiyamul Lail. Masih banyak lagi, ya, kalau kita lihat di hadis yang berikutnya karena ini sampai ada 27 hadis, ya. Di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ya'qidu syaitanu ala qafaihi ra'su ahadikum idza huwa nama thalathun uqad. Ya. Jadi syaitan itu membuat buhul-buhul, ya, buhul-buhul tali itu, ya, kepada kalian tuh ditengkuk, ya, semua saat kalian itu ya tidur ditengkuk kepalanya di lehernya itu ada 3 ikatan, ya. Nah, yadribu ala kulli uqad uqad uqdatin alaika laylun tawil farqun. Nah, untuk ikatan yang pertama itu, ya, setan masih bilang malam masih panjang, ya, masih pagi ini, baru jam 10 malam, baru jam 11 malam, baru jam 12 malam, masih ada 4 jam, 5 jam lagi. Nah, gitu. Udah tidur dulu, nanti tidur sebentar, badan kamu masih perlu rehat, tidur dulu, nanti juga bangun. Kalau kamu udah niatnya kuat, nanti juga bangun. Ya, tapi yang terjadi, ya, kalau di sini ikatan pertama gagal, tidur terus ya, bablas. Kalau masih bangun juga, faidah stayqadha dzakarallah ta'ala in halat uqdah. Ya, jadi di ikatan yang pertama ini, ya akhirnya dia bangun, dia sebut nama Allah, lepaslah itu satu ikatan. Fa in tawadda'in halat uqdah. Nah, kalau dia bangun, setelah itu dia berwudu, lepas lagi ikatan. Fa in in halat uqdah. Ya, kalaupun dia habis itu dia sholat, lepas lagi ikatan yang ketiga. Jadi bagaimana melepasnya? Ada 3 ikatan setiap malam ini. Yang pertama ketika bangun jangan lupa zikir. Dzakarallah. Yang kedua wudu. Yang ketiga sholat. Nah, kalau itu kita dapat lakukan, fa asbahana syiton thayyiban nafs. Maka paginya itu badannya jadi segar, jiwanya jadi nyaman. Wa illa asbah khabithun nafs kaslan. Tapi kalau malamnya diisi dengan tidur-tidur panjang, tidak berzikir, tidak bangun berzikir, tidak berwudu, apalagi sholat, maka paginya jiwanya akan kacau. Jadi malas, nggak mau ini, nggak mau itu, malas kerja apa-apa. Ya, nah begitu. Nah, ini 3 ikatan ini yang mengganggu kita itu setiap malam, setan itu taruh di tungkuk leher kita. Ya. Ini yang membuat kita ini malas bangun. Ya. Nah, itu sahabat dimuliakan Allah, satu kajian kita pada sore hari ini, ya, mengingat waktu kita yang terbatas. Saya Padi sampai di sini. Hadanallahaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan kepada Ustaz Rehan yang telah mensyarahkan bab yang ke-212 tentang keutamaan sholat malam. Baik para sahabat Dayat ya, sebelum kita akhiri, mungkin barangkali ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin disampaikan, kami persilakan. Kalau di sana bagaimana Ustaz? Udah maghrib Ustaz? Di sini insya Allah sekitar 6 menit lagi. Khairun insya Allah. Baik para sahabat Dayatiyah dimanapun berada, para santri ada waktu lebih kurang kita 5 menit lagi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, ingin disampaikan, dipersilahkan terkait dengan keutamaan bangun untuk melaksanakan salat malam. Tampaknya Ustaz, melihat Nampaknya. sahabat Dayatiyah, para Allah. santri sudah memahami yang apa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan tidak hanya didengar pada sore hari ini, tapi istiqamah menjalankan salat malam, insya Allah. Namanya kita padai dulu Ustaz Insya kajian Allah. sore Karena hari ini ini. intinya bukan buat tanya, tapi memotivasi untuk kita sama-sama membenahi diri. Insya Allah khairun insya Allah. Baik Ustaz.
Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Rehan telah menyampaikan kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan motivasi agar kita senantiasa melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Baik, juga terima kasih kami ucapkan kepada seluruh sahabat Daya Hatiah yang sudah mendengar sampai selesai. Baik, kita padai dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Dan asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.